Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mata kuliah studi Islam. Kita akan mempresentasikan pendekatan studi Islam. Pengen tahu bagaimana presentasi kami? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan studi Islam dalam studi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah memiliki beberapa proses. Yang pertama, proses perbuatan cara mendekati. Yang kedua, yaitu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang yang diteliti. Metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian ini dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah approach, atau dalam bahasa Arab disebut dengan madkhal. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini adalah yang dituju adalah agama Islam. Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek dan tradisi intelektual keagamaan basic menjadi inti dari Islamic Studies. Islam dapat dilihat dari beberapa aspek yang sesuai dengan paradigma Islamik, yaitu Islamic Studies. Pengertian dari Islamic Studies sendiri yaitu studi tentang disiplin dan tradisi intelektual keagamaan yang klasik menjadi inti dari Islamic Studies tersebut. Dalam bahasa metodologi bahasa penelitian meminjamkan serangkaian disiplin termasuk ilmu-ilmu sosial. Kurang tegasnya, batasan-batasan ini justru menyediakan peluang untuk memperkaya studi interdisipliner yang beragama. Pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Adapun jenis-jenis pendekatan yang diperlukan dalam studi Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan secara historis. Apa yang dinamakan dengan pendekatan secara historis? Yang dimaksud dengan pendekatan secara historis yaitu adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjau sejarah, sehingga seseorang itu bisa menjawab suatu permasalahan dengan menganalisis sebuah sejarah dari seseorang tersebut. Jadi dengan mempelajari masa lalu, orang dapat mempelajari masa kini, dan dengan memahami dengan masa kini tersebut bisa menyadari bahwa keadaan masa kini tersebut bisa didapat sebagai gambaran masa depannya. Contoh dari pendekatan secara historis yaitu ketika seseorang ingin memahami Al-Quran, maka hendaknya seseorang itu harus mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, sehingga seseorang itu bisa memahami isi Al-Quran dengan mudah. Yang kedua yaitu pendekatan secara filosofis. Adapun yang dinamakan dengan pendekatan secara filosofis yaitu permasalahan seseorang itu bisa memecahkan suatu permasalahan dengan meninjau filsafat dan berusaha untuk menjawab dengan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakannya atau menggunakan analisis spekulatif. Filsafat sendiri adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Namun filsafat tidak mau menerima segala bentuk-bentuk otoritas, baik dari agama maupun ilmu pengetahuan. Jadi pengertian filsafat yang umum itu digunakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalba, yang menurutnya adalah berpikir secara mendalam atau sistematik, radikal atau universal dalam rangka mencari kebenaran inti dari sebuah. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Menurut Sarjono Suekanto, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap personal nilai. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal ini karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan menggunakan ilmu sosiologi, seperti peristiwa dari Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Disinilah terletaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami agama.
Dalam buku berjudul Alternatif, Jalaluddin Rahmat menunjukkan beberapa pesona perhatian agama dalam masalah sosiologi dengan 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab-kitab hadis yang berkenan dalam urusan muamalah. Misal dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-9 berisi mengenai orang yang khusyuk sholatnya dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat atau bisa menjaga amanat dan janji. Yang B yaitu ditekankan masalah muamalah atau sosial dalam ibadah. Adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah dikerjakan sesuai mestinya. Yang ketiga yaitu atau C itu bahwa ibadah mengandung segi kemasyarakatan lebih besar ganjarannya daripada perseorangan. Mungkin dari situ dulu penjelasannya. Yang pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kita Diva. Baik, B. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pengertian interdisipliner dalam studi Islam adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjau berbagai sudut yang ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, interdisipliner berarti bidang studi atau pengelompokan sejumlah mata pelajaran yang sejenis atau memiliki ciri yang sama yang telah berkorelasi satu dengan yang lain. Pendekatan interdisipliner merupakan pemahaman ilmu agama Islam dengan menggunakan berbagai keilmuan yang saling berkaitan. Dalam mengkaji Islam dengan studi interdisipliner haruslah dengan berbagai ilmu yang serumpun atau yang saling berkaitan. Sejarah pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk dari tuntutan modernitas dan globalisasi dalam mengkaji Islam yang saintifik dan secara serius melibatkan berbagai pendekatan monodisiplin tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat. Kerangka pendekatan interdisipliner adalah interkonektivitas, merupakan asumsi untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia. Setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Beberapa pendekatan interdisipliner. Baik, beberapa pendekatan interdisipliner. Yang pertama, pendekatan filsafat. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo, yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, sesuatu berusaha melautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Dari segi sosiologi, pendekatan terhadap agama telah melahirkan berbagai teori. Di antara teori-teori yang sangat terkenal adalah tingkatan, yang salah satu implikasi teologis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendekatan secara sejarah. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis. Pendekatan sejarah ini sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dari situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Poin C. Generasi milenial. Milenialis atau kadang juga disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X, yaitu orang yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai 2000-an. Maka ini berarti
Milenialis adalah generasi muda yang berumur sekitar 17-37 tahun. Milenialis sendiri dianggap seperti karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan teknologi. Berikut adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan jika ingin menjadi generasi milenialis yang bermanfaat. Yang pertama adalah berpikir kritis. Berpikir kritis, janganlah telan mentah-mentah informasi yang kamu dapatkan. Cobalah untuk berpikir dan pikirkan apa yang bisa kamu kontribusikan untuk memecahkan masalah di sekitar Anda. Yang pertama. Dan yang kedua adalah gunakan media sosial secara bijak atau secara baik. Media sosial bisa menjadi pedang bermata dua tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Maka gunakanlah dengan bijak, hindari penyebaran informasi tanpa fakta, hindari hoak-hoak. Dan yang terakhir adalah dengan membantu orang lain. Memikirkan orang lain bukan berarti hanya memperhatikan keluarga saja, melainkan konsep masyarakat secara keseluruhan, menyeluruh. Jika kamu dapat membantu 10 atau bahkan 100 orang, kenapa 100 keluarga? Kenapa harus cuma satu? Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman, kami kelompok yang menjelaskan tentang pendekatan agama Islam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.